Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desusan Sartika Dewi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Biologi di Universitas Majalengka. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Prakarya Sindang Santi Asromo Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman Tariyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah, kita berdoa dulu ya. Siapa kayaknya? Oke, kalian silakan pimpin doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, berdoa sudah selesai. Sebelum melaksanakan pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran kita itu nyaman, Ibu akan mengecek kerapihan dan kebersihan kelas. Oleh karena itu, kalian coba berdiri. Coba silakan kalian berdiri. Apakah sudah rapi pakaiannya? Sudah. Ya, apakah di bawah mejanya itu ada sampah? Tidak. Alhamdulillah ya, kelas 11 IPA ini sudah rapi, sudah bersih. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan presensi mengecek kehadiran dulu ya. Untuk kelas 11, Aini Nurjana. Hadiroh. Ya, Tufa. Oke, Aura Nasi. Samping belakangnya. Danis. Terima kasih. Maira. Ya, Sofia Nurul. Ida. Irma. Karin. Sheila. Ketia. Laila. Lei. Ikhlas Mulia Hari. Mulia Hari. Ida. Irma. Karin. Keina. Desya. Laila. Lei. Nadia. Mulia Sari. Nur Andia. Es Anifa. Salma Aulia. Safira. Yasmin. Jamratul Fadila. Nah, Ibu juga mau bertanya nih, ada yang tahu tidak penyakit yang disebabkan oleh sistem pernafasan? Siapa? Cu? Kamu? Siapa namanya? Jahratunisa. Apa teteh? Asma. Oke, bagus. Siapa lagi? Penyakit yang disebabkan oleh kelainan pernapasan. Ya, siapa namanya? Aufa. Apa? Aufa? Kanker paru-paru. Oke, siapa lagi? Penyakit yang disebabkan karena gangguan atau kelainan pernafasan? Ya, katanya siapa namanya? Taira. Apa katanya? Infeksi saluran pernapasan. Oke, terima kasih
mendiagnosis gejala-gejala penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan, dan menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan struktur dan fungsi organ pernafasan. Ya, oke. Kita lihat di sini ada alat-alat organ pernafasan. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang alat-alat ataupun organ-organ yang ada di dalam sistem pernafasan. Ya. Nah, berkaitan dengan materi yang sedang dibahas sekarang, yang akan dibahas sekarang, Ibu akan bertanya nih, sebutkan perilaku manusia yang kalian ketahui yang bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan. Siapa? Oke, Karin, apa? Merokok. Oke, merokok. Merokok merupakan salah satu aktivitas manusia yang bisa mengganggu ataupun mengakibatkan kelainan pada pernafasan. Oke, bagus Karin. Siapa lagi? Oke, Irma, apa? Obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar. Ya, obat nyamuk bakar memang fungsinya untuk menghindari atau menghilangkan nyamuk, tapi tentunya pasti. Ada yang masih ingat tentang pertemuan minggu lalu? Masih ingat? Masih ya? Oke, karena kalian masih ingat, Ibu akan mengetes nih ya. Nah, coba kalian duduk. Ya, sekarang Ibu minta kalian diam, tidak ada yang beraktivitas apapun, ya. Tidak ada yang beraktivitas apapun, kalian diam. Kemudian beberapa detik kalian memejamkan mata. 10 detik aja. 1, 2, 3. Jangan ada yang beraktivitas apapun. 10 detik. Oke. Sebentar lagi nanti Ibu kasih kode ketika kalian membuka mata. Sudah? Oke, silakan dibuka. Oke. Nah, pertanyaannya, ketika kalian tidak melakukan aktivitas apapun, ya, apakah masih ada sesuatu yang dirasakan? Masih. Apa? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Nadia. Hembusan nafas. Hembusan nafas. Apa? Siapa lagi? Ya, boleh. Detakan jantung. Detakan jantung. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi ketika kalian berdiam diri, itu tetap terjadi adanya sistem pernafasannya. Itu dengan apa? Dengan tandanya paru-paru itu mengembang dan mengempis. Adanya udara yang keluar, oksigen yang masuk. Nah, itu merupakan aktivitas bernafas. Jadi walaupun kalian sedang berdiam diri, aktivitas bernafas itu tetap berjalan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, berkaitan dengan organ pernapasan di sini, ya. Yang pertama di awal, organ yang pada di sistem pernapasan itu, organ yang pertama itu apa? Hidung. Ya, alat organ yang ada di dalam, yang di luar tubuh. Ya, di hidung itu ada apa? Ada bulu-bulu hidung. Tuhan tidak begitu saja menciptakan bulu-bulu hidung. Tentunya pastinya ada fungsinya. Ada yang tahu fungsi bulu hidung itu untuk apa? Menyaring Kotoran. Iya, bagus ya. Jadi bulu hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang akan, jadi udara itu kan masuk ke dalam hidung kita ya. Nah, jadi kotoran-kotoran yang tidak layak masuk itu akan disaring oleh bulu hidung tersebut, sehingga yang masuk ke dalam organ selanjutnya itu merupakan yang sudah tersortir ya. Yang kedua, faring ya. Faring bisa dilihat di situ di layar paling atas. Kemudian yang paling di bawah faring itu ada laring ya, ada laring. Nah, jadi laring itu berfungsi untuk menciptakan pita suara ya. Nah, kemudian ada trakea ya, ada trakea. Trakea itu seperti kancing ya, bulatan seperti itu. Kemudian di trakea itu ada bronkus ya. Nah, di dalam bronkus itu akan mencabang yaitu bronkeolus, dan di dalam bronkeolus itu ada alveolus ya. Itu merupakan organ pernapasan pada manusia ya. Oke. Selanjutnya proses pernapasan itu dari asapnya. Oke, makasih Teh Irma. Ada lagi? Siapa lagi? Iya, Wati ya. Oke, apa? Polusi udara yang berasal dari kendaraan, baik itu kendaraan motor atau mobil ya. Ada lagi? Sudah? Oke, untuk anak-anak yang sudah menjawab ya. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan tentang sebuah video pernapasan. Coba
satu mana tadi? Ini. Ya, bila kerjakan dari jurnal yang sudah Ibu bagikan linknya ya. Kalian isi soal yang berdasarkan dari jurnal yang sudah Ibu bagikan. Coba perhatikan ya, coba perhatikan pertanyaan yang pertama. Berdasarkan jurnal, organ-organ pernapasan apa saja yang mengalami gangguan? Jelaskan hubungannya dengan penyakit yang diderita ya. Itu kan jurnalnya tentang apa? Pengaruh perilaku merokok dan pemakaian obat nyamuk bakar terhadap kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Jajirah Tenggara. Kemudian pertanyaan nomor 2. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan perilaku merokok terhadap kejadian ISPA pada balita? Yang ketiga, bagaimana hubungan obat nyamuk bakar terhadap kejadian ISPA pada balita? Dan yang keempat, buatlah deskripsi singkat untuk menanggulangi permasalahan gangguan sistem pernapasan melalui media Canva. Oh ya, jadi nomor 4 itu nanti kalian buat di Canva tentang cara menanggulangi sistem pernapasan ya. Nanti dipresentasikan di depan ya. Oke? Terima kasih banyak ya. Silakan. Kan? Dijawab? Oke. Silakan sesuai dengan jurnal yang sudah dibagikan ya. Siapa yang sudah berapa yang sudah selesai? Sudah. Mana yang sudah? Kamu sudah mengisinya? Silakan dicatat ya. Oke. Atau nggak apa-apa cari bahan dari sumber lain. Ya. Sambil itu Pak modul biologinya. Silakan ya. Ada yang ditanyakan?
ada ISPA, ada gejala ISPA, ada kenapa ISPA bisa terjadi, dan juga ada cegah ISPA. Yang ISPA akan dijelaskan oleh Danis. Jadi, ISPA adalah penyakit peradangan yang terjadi pada seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru yang terjadi akibat percikan cairan tubuh yang terdapat virus dan bakterinya. Nah, apa saja sih gejala ISPA itu? Nah, gejala ISPA itu dibagi 4, diantaranya ada demam, batuk, sesak napas, dan pilek. Terus ada cara pencegahannya. Cara pencegahannya itu ada kita mempunyai anak balita dan kita harus selalu memberi imunisasi kepada balita tersebut, dan juga ada kita harus perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti hidup bersih itu lingkungan kita itu harus bersih dari kotoran, dan juga makanan kita harus bergizi dan sehat. Jangan sembarang kita memakan makanan yang tidak sehat, itu bisa menyebabkan ISPA. Dan kita juga hindari beraktivitas bersama jika ada berdasarkan gejala ISPA. Dan di sini juga ada jaga kualitas udara di lingkungan rumah. Seperti kita jangan terlalu menghirup asap-asap rokok ketika ada orang yang merokok. Kita jangan terlalu mendekati orang tersebut karena itu asap rokok bisa menyebabkan ISPA. Dan juga ada kendaraan-kendaraan yang biasa yang banyak asap-asapnya. Jadi kita biasanya di belakangnya. Dan kita itu kita harus berjarak dengan motor tersebut karena itu bisa menyebabkan ISPA. Kenapa sih ISPA bisa terjadi? Di sini ISPA bisa terjadi karena 4 faktor. Yang pertama karena kekebalan tubuh yang lemah. Terus yang kedua ada jika ada yang ingin bertanya. Boleh, setiap kelompok ada yang mau bertanya? Ya, silakan ada yang mau bertanya. Ya, yang dari belakang dulu. Siapa namanya? Nama saya Zahra. Iya. Bertanya, apakah penyakit ISPA dan asma itu sama? Ya, apakah penyakit ISPA dan asma itu sama? Ya, Oh, langsung dijawab? Silakan, bila dia izin menjawab. Berbeda, karena kalau asma itu mencakup untuk paru-paru saja. Kalau ISPA itu terjadi mencakup ke hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Alfa dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah penyakit ISPA itu dapat menular atau tidak? Ya, Ya, silakan dijawab. izin menjawab karena itu bisa menular. Seperti kita batuk di depan orang yang ada orang, terus ada yang batuk, terus kita batuk tapi nggak ditutupin. Nah itu bisa percikan cairan itu bisa masuk ke hidung kita dan kita ikut tertular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan program makan juga mantri bebas ISPA. Nah di sini ada ISPA, ada gejala ISPA, ada kenapa ISPA itu terjadi, dan juga ada cegah ISPA. Yang ISPA akan dijelaskan oleh Danis. Jadi, ISPA adalah penyakit peradangan yang terjadi pada seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru yang terjadi akibat percikan cairan tubuh yang terdapat virus dan bakterinya. Nah, apa saja sih gejala ISPA itu? Nah, gejala ISPA itu dibagi 4, diantaranya ada demam, batuk, sesak napas, dan pilek. Terus ada cara pencegahannya. Cara pencegahannya itu ada kita mempunyai anak balita dan kita harus selalu memberi imunisasi kepada balita tersebut, dan juga ada kita harus perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti hidup bersih itu lingkungan kita itu harus bersih dari kotoran, dan juga makanan kita harus bergizi dan sehat. Jangan sembarang kita memakan makanan yang tidak sehat, itu bisa menyebabkan ISPA. Dan juga hindari beraktivitas bersama jika ada berdasarkan gejala ISPA. Dan di sini juga ada jaga kualitas udara di lingkungan rumah. Seperti kita jangan terlalu menghirup asap-asap rokok ketika ada orang yang merokok. Kita jangan terlalu mendekati orang tersebut karena itu asap rokok bisa menyebabkan ISPA. Dan juga ada kendaraan-kendaraan yang biasa yang banyak asap-asapnya. Dan kita biasanya di belakangnya. Dan kita itu kita harus berjarak dengan motor tersebut karena itu bisa menyebabkan ISPA. Kenapa sih ISPA bisa terjadi? Di sini ISPA bisa terjadi karena 4 faktor. Yang pertama karena kekebalan tubuh yang lemah. Terus yang kedua ada
terpapar asap berbahaya, yang ketiga ada rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga, yang keempat terakhir kondisi lingkungan yang buruk. Oke, dibuka sesi pertanyaan ya selanjutnya. Sudah. Tolong yang lainnya silakan bertanya sesuai dengan yang sudah. Habis lagi? Bentar. Kelompok, silakan. Yang lainnya tolong perhatikan, ya. Perhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai upaya menjaga kesehatan pernapasan. Jadi di sini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan pernapasan. Nah, langsung saja di sini ada cara merawat organ. Silakan dipresentasikan. Nah, yang pertama itu cara merawat organ pernapasan. Yang pertama tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Yang kedua menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman karena jaringan paru-paru sensitif terhadap gizi. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak zat berbahaya. Yang kelima, membersihkan lubang hidung secara teratur. Yang keenam, memeriksakan kesehatan secara teratur. Oke, selanjutnya sesi pertanyaan aja langsung. Ada yang ingin bertanya? Kesehatan pernapasan secara teratur. Sebaiknya 1 minggu sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kami akan menjelaskan dan berpresentasi tentang ISPA. Jadi ISPA itu adalah proses infeksi akut yang berlangsung selama 14 hari yang disebabkan oleh mikroorganisme dan menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung hingga alveoli termasuk agresanya seperti sinus, rongga telinga, tengah, dan udara. Jadi dalam ISPA itu proses infeksi yang akut. Jadi ISPA itu sering terjadi oleh balita-balita. Penyebabnya itu karena asap rokok, terus polusi udara, dan penyebab dari obat nyamuk bakar yang dihirup oleh balita. Dan ada juga penanganan dari ISPA. Penanganan dari ISPA yang pertama itu lakukan kompres pada wajah agar pernapasan lebih nyaman. Yang kedua, irigasi nasal dengan salin dapat menyebabkan mukosa nasal untuk melawan agen infeksius dan berbagai iritan. Perhatikan ya anak-anak. Yang ketiga, memperbanyak minum sebanyak 8 gelas atau lebih dan dapat menurunkan sekresi mukosa dan menggantikan kehilangan cairan. Oke, silakan dibuka sesi selanjutnya. Ya, selanjutnya itu ada gejala ISPA. Nah, apa aja sih gejala ISPA itu? Yang pertama itu ada sulit bernapas, batuk, demam, lemah, sakit tenggorokan, dan pusing. Oke, mungkin ada yang ditanya. Silakan. Oke, Salma. Perkenalkan, saya Salma Aulia. Izin bertanya, apakah penyakit ISPA itu bisa sembuh sendiri atau harus dengan pengobatan yang khusus? Oke, saya langsung jawab. Oke, izin menjawab. Jadi dalam penyakit ISPA itu harus ada proses pengobatan seperti halnya penyakit-penyakit yang lain. Jadi tidak bisa sembuh sendiri tuh, karena itu butuh pengobatan yang memang harus berkonsultasi dan udah aja. mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan dari materi sistem pernapasan. Dalam sistem pernapasan itu terdapat organ-organ. Yang pertama itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus dan alveolus. Di sini juga terdapat penyakit-penyakit yang menyerang organ tersebut. Yang pertama ada
flu, asma, tuberkulosis, pneumonia, kanker paru-paru. Cara pencegahan dari penyakit-penyakit itu adalah dengan berolahraga secara rutin, memakan makanan yang bergizi, meminum air mineral, kemudian selalu mencuci tangan, tidak merokok, dan menghindari dari polusi. Dari sistem pernapasan ini ada yang namanya ISPA. Jadi ISPA itu infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernapasan, terutama pada hidung. Kemudian ada gejala-gejala dari ISPA tersebut. Yang gejala-gejalanya itu seperti batuk, pilek, demam. Itu biasanya terjadi pada balita yang disebabkan dari asap rokok, kemudian obat nyamuk yang dibakar, dan polusi udara. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najatus. Tepuk tangan. Oke. Ya, selanjutnya kita lanjutkan. Kita akan menyampaikan refleksi perwakilan dari kalian ya. Silakan maju ke depan ya. Dibacakan soal dan jawabannya. Silakan Kak Irma. Perhatiannya aja, bukan perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada perasaan dalam belajar. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pelajaran hari ini? Hari ini sangat menyenangkan karena kami semua bisa berdiskusi baik dengan kelompok. Dan yang kedua ada makna. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Bermakna karena saya bisa menambah wawasan dan pengalaman yang baru dalam pembelajaran hari ini. Penguasaan materi, saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini. Baik, cukup, kurang. Saya memilih baik karena baik banget untuk hari ini karena penyampaian guru ke kami semua itu sangat jelas dan baik. Terus ada keaktifan. Apakah kami semua terlibat aktif dalam penyebaran ide dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, kami semua memang sangat-sangat aktif karena kami semua bertukar pikiran dan kita juga berpresentasi tentang organ pernapasan. Dan di sini ada gotong royong seperti cara berdiskusi kita. Apakah kami semua dapat bekerja sama dengan teman kelompok kami? Dan saya jawab ya, sangat bekerja sama dalam bertukar pikiran dengan kelompok masing-masing dalam tentang organisasi yang sudah dijelaskan oleh guru kita tadi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk ya. Oke, anak-anak untuk merelaksasikan suasana kita akan SBK dulu ya. Coba semuanya ikut bergabung. Masih ingat SBK minggu lalu? Ingat. Masih ingat ya? Oke, kita mulai. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Project. Yes. Oke, satu kali lagi ya, biar lebih kompak, oke? Satu kali lagi. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Yes. Anak, terima kasih banyak ya. Materi kali ini sudah selesai. Kita sudah membahas tentang kelainan ataupun gangguan pada sistem pernapasan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan soal yang akan dibagikan dari link. Silakan diperiksa masing-masing di komputernya ya. Ibu akan memberikan soal terkait dengan gangguan ataupun kelainan pencernaan. Terdiri dari 10 soal. Silakan, selamat mengerjakan. Oke, karena pembelajaran sudah berakhir, supaya pembelajaran dan kegiatan kali ini berkah, maka kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, Mas. Bismillah.